Orang yang terlalu perfeksionis akan membunuh hal-hal yang sebenarnya sudah baik. Orang-orang dengan gangguan kepribadian perfeksionis ini dibesarkan di keluarga yang overcritical. Kalau misalnya saya mengetahui bahwa pasangan saya perfeksionis, bagaimana saya bisa membantu dia? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Perfeksionis itu saya dulu, Dok. Dan saya kadang-kadang jengkel sih dengan perfeksionis saya gitu ya. Nah, saya bayangkan kalau seandainya menikah dengan orang perfeksionis. Waduh, ini malah lebih ribet ya, Dok ya. Karena apa ya? Pasti pasangan kita yang perfeksionis itu kan ya apa ya? Jadi ribet gitu ya, apa-apa itu harus rapi, apa-apa harus standar yang terlalu tinggi gitu. Gimana, Dok, ini seseorang dengan kepribadian perfeksionis menurut Anda? Ya, jadi ada suatu kepribadian namanya kepribadian perfeksionis ya. Atau bahasa lainnya anankastik, itu nama lainnya. Atau nama lainnya lagi adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Loh, kenapa kok ada obsesif kompulsif? Karena orang-orang yang perfeksionis ini rentan untuk menjadi OCD atau gangguan obsesif kompulsif gitu ya. Okay. Nah, tapi kita kenalin dulu nih tentang perfeksionis itu apa dan nanti apa hubungannya dengan OCD, nanti sama relasinya nanti dengan orang pasangan sekitar kita, bagaimana ya. Jadi step by step dulu. Kalau yang perfeksionis itu suatu gangguan kepribadian di mana dia selalu menuntut dirinya untuk menjadi sempurna. Dan biasanya orang-orang dengan gangguan kepribadian perfeksionis ini dibesarkan di keluarga yang overcritical, suka mengkritik. Jadi mama, papanya itu suka mengkritik dia. Salah, kurang sempurna, ulangi lagi, kurang bagus. Sehingga dia gampang merasa bersalah. Jadi ciri-ciri orang gangguan kepribadian perfeksionis, dia tuh gampang merasa bersalah kalau dirinya melakukan kesalahan. Betul. Waktu itu saya kebiasaan matematika dapat 10 ya, pamer ini ya. Ketika nggak dapat 10, saya say sorry sama mama saya. Merasa bersalah gitu, nggak bisa ngasih yang terbaik. Mamanya marahin nggak kalau dapat nilai? Mestinya enggak juga sih. Tapi kenapa ya waktu itu saya jadi begitu ya? Nggak tahu sih. Jadi saya seolah-olah menuntut diri saya harus sempurna, memang begitu. Ya. Gitu loh. Jadi cirinya lainnya dia itu selalu ingin semua rapi dan bersih dan very detail, sangat detail ya terhadap hal-hal kecil. Contohnya misalnya kalau meletakkan kotak pensil, kalau ada pada anak-anak ya itu harus kenceng, harus lurus gitu, nggak mau miring sedikit. Semua harus pada tempatnya dan mungkin bisa marah kalau benda itu dipindah sama orang lain, dia bisa marah hebat ya. Jadi kepingin semuanya detail, rapi. Bahkan ada salah satu pasien saya itu kalau pakai baju di lemari bajunya itu gradasi warnanya urut kayak pensil warna gitu, Magiku Hibiniu. Jadi gradasi dari warna terang ke warna gelap, dan misalnya merah harus merah semua gitu. Sebenarnya kan bagus, Dok, itu. Untuk bagus. memudahkan kan? Bagus, makanya perfeksionis tuh sebenarnya ada positifnya. Orang-orang yang perfeksionis biasanya sangat tanggung jawab. Dia kalau dikasih tugas apapun tuh selalu beres, selalu selesai. Karena orangnya responsibility-nya sangat tinggi, makanya dia akan merasa bersalah kalau nggak melakukan tanggung jawab. Iya. Tetapi ada juga perfeksionis yang akhirnya menjadi gangguan kepribadian karena dia maladaptif, mengganggu hubungannya dia dengan orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Dia nggak akan pernah merasa puas terhadap dirinya, selalu kurang. Jadi selalu menuntut dirinya untuk sempurna. Problemnya ketika dia mungkin nanti menikah, biasanya tanpa sadar dia akan juga menuntut orang-orang di sekitarnya juga untuk sempurna seperti dia. Nah, itu loh repotnya ya. Dia menuntut ke dirinya sendiri, dia juga menuntut orang lain. Iya. Nah, kalau menikah yang dituntut pasangannya. Nah, pasangannya misalnya bukan termasuk orang yang perfeksionis ya, apa ya, kalau bahasa sininya itu kayak jinjai sembarangan gitu kan. Yang satu sembarangan, yang satu perfeksionis. Wah, ini repot kan, Dok? Itu bisa konflik. Bisa konflik karena yang satu sangat detail, rapi, dia akan berharap orang lain juga detail dan rapi. Dia akan meletakkan standar hidupnya kepada orang lain. Dia akan berharap orang lain sesuai standar dia. Dan biasanya orang-orang yang perfeksionis itu sangat strict terhadap jadwal.
Ya. Jadi misalnya aku jam 7 harus makan pagi. Ya, teratur hidupnya teratur. ya. Jam 9 sudah berangkat ke kantor gitu ya. Jam 12 makan siang. Ya. Pulang harus nge-gym gitu. Kalau dia ada yang bergeser dari jadwal yang sudah dia tetapkan, dia bisa marah. Misalnya temennya telat atau mamanya telat, papanya telat, istrinya telat datang, marah. Dia bisa marah. Nggak sesuai dengan plan, rencana awal. Dan dia paling nggak suka kalau orang lain bilang, halah gitu aja lo gitu ya. Nggak suka kan? Ya. Oh nggak bisa, saya urus ini gitu loh ya kan. Orang yang biasanya mudah gitu. marah. Memang orang-orang perfeksionis biasanya mudah marah. Dia nggak jahat ya. Dia bukan jahat, kejam, manipulatif, enggak. Dia nggak ada pikiran jahat. Orangnya baik, tanggung jawab. Tapi ya itu dia marah kalau orang tidak sesuai standarnya dia. Oke. Di sisi positifnya ya itu bagus, dia tanggung jawab, kerjaan semua terselesaikan, rapi. Ya itu kan untuk memudahkan hidupnya sendiri mestinya ya, dan untuk memudahkan sebuah sistem, maksudnya kan kayak gitu ya. Tapi ada orang lain yang mungkin nggak setinggi standarnya seperti dia, akhirnya jadi terganggu kan? Benar. Makanya orang-orang yang perfeksionis biasanya dia juga berharap orang-orang di sekitarnya itu juga perfect seperti dia. Biasanya orang-orang yang perfeksionis itu orang-orang yang hebat, yang nilainya tinggi, karirnya bagus, pimpinan di perusahaan. Jadi tanpa sadar dia memiliki standar yang sudah tinggi dan dia berharap orang lain itu seperti dia. Misalnya dia berdedikasi terhadap pekerjaan. Saya sampai kantor jam 9 malam pun saya masih kerja. Tanpa sadar dia juga akan berharap menuntut yang lain bawaannya pegawainya seperti juga itu seperti ya. itu. Padahal mungkin pegawainya ya berharap jam 5 udah boleh pulang kan gitu kan. Ya. Nah ini jadi repot ya, kita kalau sekali lagi aplikasikan ini dalam dunia pernikahan gitu ya dok. Nggak tahu suaminya atau istrinya perfeksionis, yang satunya biasa aja gitu, menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Nah terus gimana menghadapinya kalau seandainya pasangannya ini nggak bisa ngikutin aliran ritme kerja si pasangannya yang terlalu perfeksionis itu? Ya, namanya kalau menikah itu kan harus ada kompromi ya di antara kedua belah pihak. Yang sering kali menjadi problem kalau yang satunya perfeksionis, yang satunya tipe sembarangan, yang satunya detail, rapi, handuk harus digantung, yang satunya kalau habis mandi handuk ditaruh di ranjang, contohnya seperti itu, ya kan? Ganti baju, bajunya awut-awutan, nggak rapi, nggak sisiran, sedangkan yang satu dandan, rapi. Nah itu yang sering kali menimbulkan konflik. Yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk berkompromi di tengah. Ya, dan satu lagi, kalau orang-orang perfeksionis biasanya mereka itu sulit untuk mendelegasikan sesuatu kan, sulit untuk percaya kepada orang lain. Apa-apa dikerjain sendiri dong ya. Semua mau dikerjain sendiri. Tapi itu juga yang membuat orang perfeksionis itu jadi capek. Ya iyalah. Karena semua mau dikerjain sendiri, akhirnya dia nggak percaya sama orang lain, nggak percaya sama ART, asisten rumah tangga ataupun driver, nggak dipercaya, semua mau dikerjain sendiri. Itu kadang capek loh. Capek. Jadi yang membuat konflik juga akhirnya kadang dalam rumah tangga dia jadi kayak one man show gitu, ngerjain semua. Atau mungkin istri yang perfeksionis, semua dikerjain. Tapi akhirnya capek. Dan akhirnya kalau capek moodnya jadi kacau kan, jadi mudah marah kan. Semua aku, kalian kok nggak ada yang bantu, kalian cuma main handphone. Padahal dia juga perlu introspeksi, mungkin dia sendiri yang nggak mau dibantu. Iya, siapa suruh lulu semua kan gitu ya dalam hatinya kita yang lain. Makanya pada orang-orang yang menikah dengan orang perfeksionis perlu adanya pembagian tugas. Dan kalau sudah didelegasikan misalnya nggak sesempurna yang Anda harapkan, yang biasa Anda bisa kerjakan dengan lebih sempurna, ya sudah gitu harus ya. Menerima kan harusnya kayak pahami gitu ya. bahwa itu memang ya kelemahan orang lain. Jadi selama yang saya atur, responsibility saya adalah ini. Yang sekiranya orang lain lakukan adalah yang ini ya. Dan belajar delegasi ke bawahan, ke pegawai, khususnya kalau hal-hal yang simple, yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang lain. Anda lebih berfokus ke hal-hal yang krusial aja, yang penting, yang nggak bisa digantikan oleh orang lain. ART, pegawai, driver, itu biarkan mengurusi hal-hal yang bisa dikerjakan oleh mereka. Misalnya cuci botol. Ada loh orang-orang perfeksionis tuh ya, bahkan cuci botol anak itu tetap dia sendiri, padahal punya babysitter.
orang bilang ya sudahlah dalam beberapa hal tuh ya udahlah tutup mata aja dulu lah gitu sementara kayak gitu ya. Ya, perlu begitu. Jadi pembagian tugas yang jelas, belajar untuk delegasi, dan juga berani untuk berkata tidak. Karena biasanya orang perfeksionis itu juga cenderung sungkanan ya. Oh gitu. Semua itu mau dikerjain sendiri kadang. Oh, sungkan untuk menolak sampai akhirnya dia harus bertanggung jawab mengerjakan Ya, itu gitu. karena ya. dia merasa ini tanggung jawab, bukan responsibility-nya berlebihan biasanya. Ya. Nah, tadi balik mepet-mepet dokter bilang ada seseorang yang menaruh pakaiannya itu rapi di lemari sesuai gradasi warnanya pun itu dipikirkan. Itu kan tipe OCD, Dok. Iya. Makanya orang perfeksionis Iya. atau gangguan kepribadian obsesi kompulsi itu bisa juga dia rentan untuk mengalami gangguan obsesif kompulsif. Ini tipis-tipis ya, mepet ke sana juga ini Tipis-tipis. ya. Kalau OCD itu ada kompulsinya, dia akan melakukan sesuatu berulang kali. Contohnya cuci tangan berulang kali atau ngepel. Ada pasien saya ngepel lantai sehari itu 4 kali. Ya, itu hati-hati biasanya karena perfeksionisnya dia jadi OCD, dan orang-orang yang perfeksionis biasanya ada pencemasnya. Ada cemasnya, gampang stres karena masalah sepele. Atau mungkin lemarinya udah disusun ya sesuai warnanya tapi masih belum puas, ditata lagi. Bisa kayak gitu ya. Itu udah ke OCD ya lebih tepatnya ya. Oke. Nah, Dok, kalau udah sampai pada tahap seperti itu, bagaimana tindakannya? Ya. Ada treatmentnya nggak gitu? Kalau Mungkin perfeksionisnya masih ringan, awal adaptif ya nggak perlu dikasih obat. Tapi kalau sudah sampai yang mudah marah, kemudian dia gampang tersinggung, kan biasanya jadi mudah marah kalau orang lain nggak sesuai standarnya. Itu kan membuat hubungan jadi nggak enak ya. Betul. Nah, kalau udah sampai seperti itu, kita bisa berikan obat golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Apa itu? Jadi untuk menaikkan serotonin. Jadi kalau pada orang-orang yang OCD, serotoninnya kan turun banget. Makanya dia jadi mengulang-ulang-ulang. Nah, pada orang yang perfeksionis, nggak seturun orang OCD. Jadi kita cukup kasih obat untuk serotonin dosis kecil aja. Biasanya akan membantu untuk mengurangi sifat perfeksionisnya dia. Saya mundur lagi. Kalau gitu serotonin untuk apa ini? Kok sampai dia turun kayak begitu? Serotonin itu the happy hormone ya, hormon bahagia. Oh. Jadi kalau hormon bahagianya turun, serotoninnya turun, maka yang terjadi dia akan terobsesi terhadap suatu hal, kepikiran terus berulang kali, merasa kurang gitu, dan nggak bisa happy, nggak bisa pernah merasa puas. Iya. Gitu. Oh, nggak bisa merasa puas ya? Ya, merasa dirinya kurang kan, makanya jadi perfeksionis, marah-marah terus kepada orang lain. Nah, makanya ada istilah Jepang yang bagus namanya wabi-sabi. Apa itu wabi-sabi? Intinya melihat keindahan di dalam hal-hal yang tidak sempurna. Dan ini saya belajar juga dari pasien saya. Dia seorang yang perfeksionis, jadi dia diajak ke saya karena gangguan kepribadian perfeksionisnya, diajak oleh istrinya untuk konsultasi. Tapi dia sendiri yang malah cerita ke saya ini tahu Dok kalau saya ini perfeksionis. Malah dia cerita sendiri, dan dia bilang prinsip saya ini selalu harus yang terbaik, harus sempurna. Tapi saya belajar banyak, saya baca buku, dia cerita gitu. Buku apa Pak? Buku dari Jepang. Apa Pak kata-katanya di dalam buku itu? Dia bilang ada kata-katanya seperti ini. Perfectionist kills the good. Intinya orang yang terlalu perfeksionis akan membunuh hal-hal yang sebenarnya sudah baik. Oh, malah bunuh ya. Karena kan dianggap kurang terus kan, padahal udah cukup baik nih, tapi karena dianggap kurang, maka malah hancur yang sudah baik ini. Makanya dia bilang perfectionism kills the good. Karena sifat perfeksionisnya dia malah akhirnya membunuh hal-hal yang sebenarnya sudah cukup baik, dianggap kurang. Istrinya udah cukup baik, dianggap kurang. Anaknya udah cukup baik, dianggap kurang. Akhirnya marah terus. Makanya ada filosofi Jepang itu bagus. Orang Jepang itu kan orang yang sangat perfeksionis loh, kalau kita lihat ya. Dia makanan aja 5 senses loh. 5 panca indera. Dia bikin makanan nggak cuma buat lidah aja. Dia bikin makanan yang cantik, penampilannya menarik. Ya dipenuh dengan sepenuh hati bikinnya gitu kan. Untuk memenuhi 5 panca indera ketika makan. Mereka tuh sampai filosofinya seperti itu. Ya. Tetapi yang menarik, ada istilah di Jepang itu ketika mangkok itu pecah, mereka nggak akan membuang mangkok itu. Tapi justru mangkok itu akan dilem kembali, mangkok keramik yang pecah dilem kembali dan diberi tinta emas.
lemnya itu. Makanya kalau kita pernah ke restoran Jepang lihat ada mangkok yang ada tinta emas kayak mozaik gitu, itu karena prinsipnya yang wabi-sabi itu tadi. The beauty of the imperfection. Melihat keindahan dari yang tidak perfect, tidak sempurna, itu justru yang pecah itu malah dilem, dikasih cat emas sehingga malah jadi cantik. Bisa menambah value-nya malahan ya. Oke. Jadi Anda nggak harus sempurna untuk dicintai. Ya, orang-orang yang perfeksionis juga perlu belajar untuk mencintai diri. Karena biasanya orang-orang yang perfeksionis itu dia kurang menghargai dirinya sendiri, merasa selalu dirinya kurang sehingga menuntut diri sendiri untuk lebih dan lebih lagi. Padahal nggak ada yang sempurna. Apa yang saya bisa lakukan kalau misalnya saya mengetahui bahwa pasangan saya perfeksionis? Bagaimana saya bisa membantu dia? Ya, ingatkan terus-menerus bahwa nggak harus sempurna, nggak harus sempurna untuk dicintai. Turunkan standar, belajar untuk menerima bahwa orang lain nggak sempurna. Jadi contoh ya, misalnya kayak pasien saya tadi ya, dia itu sering marahnya kan ke ART karena merasa ART-nya kurang pandai, kurang becus. Kata-kata dari istrinya mengingatkan dia seperti ini, ya namanya mereka juga asisten rumah tangga kan. Apa yang Anda harapkan kalau dia sudah pinter, ya dia bakal jadi bos, nggak mungkin dia mau jadi asisten rumah tangga untukmu. Digituin sama istrinya. Dari situ akhirnya yang suaminya ini mikir juga, ya benar juga ya. Kenapa kok aku tanpa sadar aku tuh menuntut orang lain untuk sempurna, termasuk kepada orang-orang yang mungkin sebenarnya memang mereka memiliki ya nggak bisa seperti orang lain. Bagi sebagian orang yang perfeksionis tuh dianggap berlebihan gitu kan. Ya kan, nggak, kamu berlebihan banget sih gitu sampai sebegitunya gitu. Oke, jadi membantu dia untuk mengingatkan bahwa ya itu tadi ya, kamu nggak sempurna itu nggak apa-apa kok, aku tetap cinta sama kamu gitu ya. Wah, so sweet. Iya. Baik dokter. Terima kasih untuk edukasinya soal perfeksionis ini ya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.